Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual, konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual membahas bagaimana perencanaan publik disusun dan dilaksanakan. Tujuannya, tim menyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, menyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi penerimaan umum dan standar ASP. Auditor. Yang ketiga, auditor atau BPK untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun secara PABU, yaitu praktik akuntansi diterima umum. Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kerangka konseptual. Yang pertama itu ada perencanaan publik. Perencanaan publik itu sendiri sangat menentukan proses selanjutnya. Pembahasan pembuatan perencanaan yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua itu ada penganggaran publik, yaitu sistem penganggaran itu tersendiri ada 3. Yang pertama itu tata kerja, pedoman kerja. Yang ketiga prosedur kerja dalam menyusun anggaran. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Itu merupakan tahap pelaksanaan dan anggaran publik dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dan yang keempat, ada penggandaan barang dan jasa publik. Penggandaan barang dan jasa baik akan berdampak pada pencapaian aktivitas dan efisiensi program. Selanjutnya, itu pelaporan sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik atau IPSAS terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua itu laporan kinerja, yang ketiga itu ekuitas, dan keempat itu arus kas, dan yang kelima realisasi anggaran, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit sektor publik, yaitu audit yang berkualitas adalah proses audit dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang ketujuh, ada pertanggungjawaban publik. Itu merupakan tahap akhir dan penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian kualitas program secara keseluruhan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu pengambilan keputusan dan akuntabilitas, dan yang kedua itu informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber dan finansial. Dan yang ketiga, informasi mengenai bagaimana menandai aktivitas dan memenuhi persyaratan kas. Dan yang keempat itu informasi dalam mengevaluasi kemampuan menandai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmen. Dan yang kelima itu informasi tentang kondisi keuangan dan perubahan di dalamnya. Dan yang keenam, info menyeluruh dalam mengevaluasi kinerja, baik itu jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dan selanjutnya itu elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama itu ada aktiva, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada aktiva atau ekuitas neto, dan yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada biaya, dan yang terakhir ada arus kas. Selanjutnya, asumsi dasar akuntansi sektor publik, yaitu asumsi yang digunakan dalam menyusun akuntansi sektor publik. Yang pertama itu kebutuhan masyarakat, yang kedua alokasi sumber daya, dan yang ketiga ketaatan hukum atau peraturan, dan yang keempat kelangsungan organisasi, dan yang kelima akuntabilitas publik. Selanjutnya itu kebutuhan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan masyarakat. Itu sendiri
asumsi dasar dalam proses perencanaan atau kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama itu survei, yang kedua itu penelitian, dan yang kedua tadi ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dilakukan melalui mekanisme penganggaran. Dalam menyusun anggaran ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Mengalokasikan sumber daya dapat berupa sumber dana, SDM, sumber daya alam, dan modal. Selanjutnya itu ada ketentuan hukum atau peraturan. Itu sendiri, agar perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik, diperlukan mekanisme pengelolaan sumber daya atau perangkat hukum. Dan yang selanjutnya itu masih berlanjut tentang ketentuan hukum, yaitu aturan atau dasar hukum ditetapkan dalam rangka pengukuran kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Perangkat aturan atau dasar hukum sektor publik ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi publik. Mekanisme penyusunan dan pengesahan perangkat aturan atau dasar hukum disepakati oleh organisasi publik yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya, dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa hanya diakui pada saat terjadinya. Dan yang keempat itu ada tadi kelangsungan hidup organisasi. Itu sendiri untuk menjamin kelangsungan hidup, maka organisasi publik menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi publik. Dan yang kelima ada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif LK sektor publik. Karakteristik yang pertama dapat dipahami atau pemakai atau penyaji. Yang kedua itu relevan atau mempengaruhi keputusan oleh pemakai. Dan yang ketiga, keandalan atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Dan yang terakhir, dapat diperbandingkan antar periode entitas yang sama dan antar entitas yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada dapat diperbandingkan, tujuan untuk mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan. Selanjutnya, implikasi atau pemakai HRS mendapat informasi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, dan pengaruh perubahan kebijakan tersebut. Selanjutnya itu definisi dari aktiva. Aktiva sumber yang diandalkan suatu entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dari sumber-sumber tersebut, manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial yang mengalir masuk ke entitas diharapkan ada. Yang kedua itu kewajiban utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga itu ada entitas, yaitu hak residual aktif pemerintah pusat atau daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya itu ada pendapatan, haruskah masuk selama periode pelaporan dengan tujuan meningkatkan aktiva atau ekuitas itu. Dan selanjutnya itu ada biaya, yaitu pengurangan manfaat ekonomis masa depan selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban mengurangi distribusi ke pemilik. Selanjutnya itu pengukuran unsur LK, laporan keuangan, menyatakan suatu pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang menyantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja. Syarat pengakuan yang pertama itu probabilitas manfaat ekonomi masa depan, yang kedua itu dapat diukur dengan andal. Dan selanjutnya itu pengukuran itu ada 4. Yang pertama itu biaya historis, yang kedua berjalan, yang ketiga nilai realisasi, dan yang keempat atau yang terakhir itu nilai sekarang. Akuntansi berbasis kas
mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Selanjutnya itu ada basis akrual, yaitu kepastian penerimaan secara hukum ditentukan dan faktur yang diterbitkan. Kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan jasa atau barang, modal yang perhitungan sebagai modal awal yang diinvestasikan, menerapkan basis akrual, dan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan kreditur. Nilai awal modal terus dijaga agar jasa yang diberikan saat ini dapat terus dijaga untuk masa depan. Selanjutnya itu ada konsep akuntansi dana, sistem akses di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Yang kedua itu ada dana kas sektor publik mempengaruhi pengambilan keputusan dan anggaran organisasi sektor publik. Yang ketiga itu ada sistem akuntansi dana mengakui transaksi saat komitmen disepakati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.